Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dede Fauzan Felani dengan NIM 19041143 dari kelas 3H. Di sini saya akan mempresentasikan sebuah materi presentasi dari etika dan profesi dari dosen pengampu Bapak Imam Bukhari Eskom MM. Presentasi ini akan menjelaskan tentang 1. Profesionalisme, 2. Contoh penerapan etika dan moral dalam kehidupan sehari-hari, 3. Pengertian dan contoh Denial of Service atau DOS, Devising, SQL Injection, dan Carding. Profesionalisme ialah sifat-sifat atau kemampuan, kemahiran, cara pelaksanaan sesuatu dan lain-lain sebagaimana yang wajarnya terdapat pada atau dilakukan oleh seseorang profesional. Kesimpulannya yaitu profesionalisme adalah seorang yang mencintai pekerjaannya. Contoh penerapan etika dan moral dalam kehidupan sehari-hari. Contoh penerapan etika. 1. Dalam berbicara, hendaknya berbicara selalu dalam kebaikan. Yang kedua, bersifat dewasa dalam menghadapi suatu masalah. Yang ketiga, menggunakan nama panggilan atau sebutan orang dengan baik. Yang keempat, menggunakan pesan bahasa yang efektif dan efisien. Dan yang kelima, menggunakan pakaian yang sesuai dengan norma kesopanan. Untuk contoh penerapan moral yaitu 1. Menyapa orang yang dikenal saat bertemu di tempat umum untuk menjaga hubungan baik dengan semua orang yang dikenal. Yang kedua, tidak memotong pembicaraan orang lain, melainkan menunggu sampai orang tersebut selesai bicara. Hal tersebut merupakan bentuk saling menghargai. Dan yang ketiga yaitu tepat waktu saat memiliki janji bertemu. Selanjutnya kita akan membicarakan tentang Denial of Service atau DOS. Denial of Service adalah jenis serangan terhadap sebuah komputer atau server di dalam jaringan internet dengan cara menghabiskan sumber atau resource yang dimiliki oleh komputer tersebut sampai komputer tersebut tidak dapat menjalankan fungsinya dengan benar, sehingga secara tidak langsung mencegah pengguna lain untuk memperoleh akses layanan dari komputer yang diserang tersebut. Untuk contohnya itu yaitu serangan oleh anak komunitas Yogya Free terhadap website pada tahun 2008. Serangan ini berlangsung pada tanggal 16 sampai 17 Mei 2018. Serangan ini dilakukan oleh komunitas Yogya Free mengakibatkan situs Kaskus tidak dapat diakses dan korup. Penyerangan ini mengakibatkan thread yang telah dibuat dipaksa dikunci atau dilocket oleh administrator Kaskus. Karena hal ini berlangsung cukup lama, akhirnya administrator Kaskus terpaksa mematikan server Kaskus. Devising. Yang kedua adalah devising. Devising adalah sebuah kegiatan yang dilakukan untuk mengubah tampilan pada suatu website dengan cara menyisipkan file pada server website tersebut. Hal yang dibutuhkan para deviser adalah 1. Yaitu kelemahan sistem keamanan website. Untuk hal ini, jadi buat kalian yang mempunyai sebuah website, diusahakan untuk keamanannya diperbarui atau diperbaiki lagi. Yang kedua adalah doc. Doc ini udah banyak tersebar di semua Google ya, ada ya, karena gampang dicari. Dan yang ketiga shell. Shell ini biasanya untuk masuk ke dalam administrasinya. Kalau sudah masuk tinggal upload filenya, itu nanti data-datanya bisa diambil semua. Untuk contoh Tor, ini ada seperti ini. Ini misal saja kita ambil yang paling atas ya, kita copy lalu kita pastekan di search Google. Itu nanti akan muncul semua situs-situs yang bisa di device. Tapi tergantung dapat di device-nya tahu enggak, karena kadang keamanannya juga masih kuat, kadang juga ada yang lemah. Jadi kalau mau
Kalau devicer itu memang mencarinya tidak selalu mudah, selalu mencari yang memang keamanannya itu lemah. Oke, selanjutnya contoh device yang pernah terjadi di Indonesia. Nah, untuk foto yang ini yang Dewan Perwakilan Rakyat ini, yang DPR yang kemarin pas ada demo RUU Cipta Kerja, kalau tidak salah 1 atau 2 jam website DPR terkena device di area penamaan paling atas ya. Jadi bukan tampilan tapi hanya teks, device tag, tapi ini sifatnya permanen. Cuman karena langsung diperbaiki oleh pemerintahan tersebut, administrasi dari pemerintahan tersebut, jadi dalam 1 atau 2 jam udah kembali lagi. Nah, contoh penanaman sel ini seperti ini. Jadi setiap kita sudah masuk ke website orang dan kita sudah mendapatkan akses menjadi admin, kita bisa melihat orang yang menanamkan sel ini seperti ini. Dan ini ada tentang upload dan memilih file ya. Kalau biasanya yang paling bawah ini adalah device tampilan. Biasanya device tampilan ada 2 kemungkinan, yang satu device tampilan biasa, yang satu device tampilan tebas indeks. Yang saya tahu itu adalah ya itu. Oke, lanjut. Selanjutnya SQL injection. SQL injection atau biasa yang dikenal dengan sebutan SQLi adalah suatu teknik penyerangan web dengan menggunakan kode SQL atau struktur query language yang berbahaya untuk memanipulasi database. Tindakan ini termasuk ke dalam kategori hacking, di mana penyerang akan mencari celah keamanan dari suatu website. Contoh kecil SQL injection adalah seorang cracker yang mengambil alih akses admin website yang nantinya akhirnya akan mengambil alih seluruh sistem websitenya. Oke, SQL injection ini juga bisa menjadi SQL injection, bisa menjadi defacing, bisa juga menjadi carding. Ini SQL injection adalah bisa mengambil semua apa yang dibutuhkan oleh para hacker ya, oleh para cracker. Jadi bisa defacing, jadi tampilannya dirubah. Lalu nanti ada juga carding yang nantinya akan data-data, misal data-data kartu kredit akan diambil juga bisa. Ini kalau sudah masuk ke SQL injection itu carding sama satunya apa tadi, defacing, akan ikut juga. Oke, lanjut. Yang selanjutnya adalah carding. Nah, ini untuk carding adalah kejahatan dengan menggunakan teknologi komputer untuk melakukan transaksi dengan menggunakan kartu kredit orang lain sehingga dapat merugikan orang tersebut baik material maupun non material. Carder adalah sebutan yang digunakan untuk menanamkan para pelaku kejahatan carding. Contoh carding yaitu kasus kejahatan carding terjadi pada Maret 2013 yang lalu. Sejumlah data nasabah kartu kredit maupun debit dari berbagai bank dicuri saat bertransaksi di gerai The Body Shop Indonesia. Sumber Tempo menyatakan data curian tersebut digunakan untuk membuat kartu duplikat yang ditransaksikan di Meksiko dan Amerika Serikat. Oke, carding sebenarnya ada 2 hal ya. Jadi yang saya tahu carding ada 2 hal. Satu yang carding bersifat real, jadi bersifatnya itu menggunakan kartu duplikat ya. Dan yang satunya lagi itu pencurian data yang ada di toko online. Jadi tadi yang saya bicarakan yang di SQL itu kan mengambil data website. Jadi misal saja SQL-nya itu ke situs jual beli online ya. Di situ kan ada seperti data-data Mastercard, Visa, bank dan lain-lain. Itu di situ para carding bisa mengambil dari situ kalau sudah bisa mengambil akses website jual beli online itu tersebut. Jadi untuk lebih berhati-hati dalam menggunakan jual beli online, khususnya yang masih belum diterima di pemerintah ya, karena itu masih
belum apa ya namanya ya, keamanannya masih belum bisa dipercayai. Ya itu contoh carding yang secara internet, secara dunia maya. Dan ini yang di bawah ini adalah contoh carding yang secara real juga disambungkan juga melalui maya juga. Jadi kalau carding dunia maya itu lebih ke penggunaannya langsung ke online. Jadi kalau Visa card misal Mastercardnya udah keambil, data Mastercardnya diambil, terus mereka akan membelikan sesuatu menggunakan Mastercard punya orang itu tersebut sampai habis, terus nanti barangnya dikirimkan ke tempat yang memang nggak bisa diketemuin gitu. Oke, untuk penjelasannya sudah selesai. Selanjutnya oke, selesai. Begitulah untuk presentasi saya hari ini. Kurang lebihnya mohon maaf. Kalau ada tutur kata yang kurang berkenan atau kesalahan kata, mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.